Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ghuslul ina'i wa thawbi wal badani min sa'irin najasati ghairil qalbi wal khinziri falaysa fihi adadun inda Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Adapun membasuh, mencuci berarti ya, mencuci wadah, pakaian, badan dari semua najis selain najis anjing dan babi. Walaysa fihi, maka tidak ada fihi dalam ghuslu, dalam mensucikan, adadun bilangan. Tidak harus 7 satu kali. Kalau memang sudah keyakinan kita bersih, ya bersih. Indah Abi Hanifah, menurut Imam Abi Hanifah, menurut Imam Malik, dan menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau anjing dan B2 itu biasa 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Kalau selain daripada anjing dan babi, itu tidak ada bilangan. Misalnya 3 kali, lebih rendah daripada anjing dan babi. 1 kali pun, kalau menurut dugaan kuat kita bersih, yaitu sudah. Wa an Ahmad riwayatun asharuha wujubul adadi fi ghusli sa'irin najasi dan najasati ghairil ardi. Dari Imam Ahmad ada beberapa riwayat. Asharuha, yang paling masyhur daripada riwayat itu adalah adanya wajibnya bilangan dalam membasuh seluruh najis ghairil ardi, selain najis yang nempel di bumi, yang ada di bumi, di tanah. Wa yusalul ina'u sab'a marratin, maka dibasuh wadah yang terkena najis menurut Imam Ahmad sab'a marratin, 7 kali. Wa bi riwayatin salasan, dan menurut satu riwayat lagi dari Imam Ahmad ini salasan 3 kali. Wa anhu riwayatun fi isqatil adadi bima adal kalbi wal khinziri, dan di riwayat Imam Ahmad, dari riwayat Imam Ahmad ada satu riwayat fi isqatil adad, menggugurkan bilangan-bilangan dalam cucian atau basuhan, bima adal kalbi wal khinzir, selain najis anjing dan babi. Jadi 3 imam, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, ini tidak ada bilangan selain najis anjing dan babi. Yang kita ambil yang ini aja ya. Dan itu memang kebiasaan. Wa yakfirusyu ana bauli sabiyin lam yat'am ghairan laban, dan cukup disibrati air ala bauli sabiyin, pada air kencing anak kecil yang belum makan, hanya susu saja.
Jadi nampaknya ya air kencing anak kecil ini semi-semi suci gitu ya. Iya. Jadi disiprati air itu supaya jangan terendus baunya. Wa yumsalu min bauli sabiyati inda Syafi'i wa Abi Hanifah, dan dicuci min bauli sabiyati dari air kencing anak perempuan betapapun kecil. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abi Hanifah. Ini ada di dalam 3 kitab, antara lain dalam Syarah Sitin, dalam Kifayatul Ahyan, dalam Bajuli itu, bahwa bauli sabiyah, air kencing orok perempuan itu beda dengan laki-laki. Kenapa? Zat garamnya itu bauli sabiyah sahihun, jadi agak kental, agak tebal. Beda. Kalau air kencing orok laki-laki itu khafifun tipis kadar garamnya. Oleh karenanya air kencing orok perempuan itu betapapun masih kecil hasilnya ingat. Harus gitu namanya. Iya. Sakinun khafifun. Wa qala Malik yusalu min baulihima wa huma bil hukmi sawa. Berkata Imam Malik, disucikan min baulihima dari air kencing sobi dan sobiyah, orok laki-laki dan orok perempuan, wa huma bil hukmi sawa, dan kedua air kencing itu dalam hukumnya sama-sama najis. Wa qala Ahmad baulus sabi ma lam ya'kul at-ta'am tahirun. Nah, ini tadi yang semi tahir, semi suci. Dan berkata Imam Ahmad, air kencing anak laki-laki yang kecil, orok laki-laki malam ya'kul at-ta'am, selagi belum makan makanan apapun selain daripada susu, tahirun, itu suci hukumnya. Ini ada hubungannya dengan tradisi jahiliyah dulu sebelum Islam. Bukan jahiliyah itu artinya bodoh, bukan. Pra-Islam, bahwa kebanyakan anak-anak kecil yang suka dibawa-bawa dan diais-ais, ditimbang-timbang itu adalah anak laki-laki. Ini akan berpengaruh dengan hukum juga. Sedangkan anak kecil perempuan itu jarang ada yang membawa-bawa. Kenapa? Ya udah, bukan merupakan kebanggaan ini. Oleh karenanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengais putrinya Fatimah itu, orang-orang Arab sebelum Islam itu pada melongo, sebab tidak ditemukan pada zaman-zaman ya dari kakek nenek buyutnya gitu, sampai pada Nabi Muhammad SAW itu tidak menemukan seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah menimang-nimang, membawa-bawa, apalagi menciumi anaknya, anak perempuan. Sangat jarang. Bahkan tersimpan jauh di dalam sana, lebih baik mati
sehingga akhirnya nggak tahu apakah ini merupakan pengaruh karena banyaknya anak-anak laki-laki kecil itu yang seringkali dibawa-bawa, sehingga dalam hal kencing pun ada makhuwan anha. Apalagi kalau sekarang ada anak perempuan kemudian diais-ais oleh bapaknya. Waduh, orang-orang Arab mungkin terbawa. Iya, heran. Ya, nggak ada permasalahan ini. Faslun juludul maitati kulluha takfuru bittibaqi illa jildal khunziri inda Abi Hanifah. Pasal juludul maitati, kulit bangkai, kulluha semuanya takfuru bisa suci bitibagi dengan disamak, walaupun disamaknya ini dengan menggunakan sesuatu yang najis seperti tai burung dara. Kenapa ya tai burung dara dijadikan ini alat untuk samak? Tai burung dara itu rasanya pahit. Kalau enggak percaya silakan. Coba, udah Pahit. Ini ada satu pertanyaan kepada Imam Syafi'i. Ini bukan jorok. Ya Syafi'i, ya Muhammad bin Idris, bagaimana rasa tai itu? Tai. Awalnya baru keluar itu agak manis. Setelah itu kira-kira beberapa jam, sekitar 2 jam sampai 3 jam, baru kemudian berubah menjadi pahit. Itu ditanya, apa buktinya, dalilnya? Dalilnya katanya, kalau baru keluar itu yang banyak kesan itu adalah itu lalat, yang menghubung lalat, karena di situ ada manis. Sedangkan kira-kira beberapa jam lalat sudah tidak ada. Itu ada hewan lain yang terus masuk ke dalamnya, dan itu pahit. Dan itu hewan itu memang suka yang pahit-pahit. Bukan binatang apa yang kecil itu, susungkur itu sebutnya. Inda Abi Hanifah, menurut Imam Abi Hanifah, wa adharu riwayataini an Malik annaha la takfuru lakinnaha tusta'malu fil asya'il yabisah. Adapun dua riwayat yang paling kuat dari Imam Malik, annaha sesungguhnya juludul maitah, kulit-kulit bangkai itu latak huruf tidak suci hukumnya, lakinnaha tetapi kulit-kulit bangkai itu bisa digunakan fil asya'il yabisati, pada benda-benda yang sama-sama kering. Kulitnya kering, benda yang ditaruh di situ itu juga kering. Tapi tetap hukumnya najis, ya. Tidak bisa disucikan atau diubah menjadi suci. Wa fil ma'i min baini sa'iril ma'i, dan di dalam air
min baini sa'iril ma'i'ati, di antara benda-benda cair yang lainnya. Ini benda cair tapi bukan ini ya, bukan air ya. Kalau air bisa merubah kulit itu menjadi bau kalau memang di samaknya itu tidak bersih. Yang menjadi bau itu dua terhadap kulit itu. Satu, lemaknya. Yang kedua, darahnya, sisa darah. Wa inda Syafi'i tathurul juludu kulluha bittibaq illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawassata minhuma aw min ahadihima. Dan menurut Imam Syafi'i, kulit semua kulit itu bisa disucikan melalui disamak ad-dibaq illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing dan kulit B2. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang lahir dari keduanya, anjing dan B2. Au min ahadihima, atau dari salah satu di antara dua. Misalnya babi berkumpul dengan kambing, lalu anaknya itu mewarisi najis babi, atau kambing dengan anjing, maka anaknya itu kalau berkumpul mewarisi anjingnya, jadi lebih kuat. Ini berlaku sebuah kaidah, idza tama'al halal wal haram gulibal haram. Apabila berkumpul antara yang halal dengan yang haram, maka yang harus dibenarkan itu adalah yang haram. Wa an Ahmad riwayatan, dan dari Imam Ahmad ada dua riwayat, asyharuhuma la tathuru. Adapun yang paling masyhur dari dua riwayat itu adalah la tathuru, kulit itu tidak suci meskipun disamak. Wala yubahul intifa bihi fi syai'in kalakmil maitati. Wala yubahu, dan tidak boleh dimanfaatkan biha dengan kulit itu fi syai'in sedikit pun. Tidak boleh dimanfaat bisain sedikit pun. Ya, kesamaannya seperti daging bangkai. Daging bangkai walaupun seciwit, ya tetap aja haram. Ini termasuk ini. Bagaimana hukumnya? Ada kerbau kemudian menjadi bangkai, artinya matinya itu tanpa disembelih dengan sembelihan syarak. Kulitnya itu kering. Ketika kulitnya itu kering, lalu diambil, kemudian dikasih air, maka dibuat makanan itu, baik dibuat untuk kerupuk atau dibuat untuk makanan apa tuh namanya, cecek atau apa tuh, dari kulit kerbau. Nah itu hukumnya haram. Hukumnya haram karena matinya itu bi-ghairi zakatin syar'iyyah, tanpa penyembelihan yang syara'. Tapi kalau penyembelihannya itu penyembelihan yang benar, penyembelihan secara syara',
meskipun sudah jadi kulit beduk, diambil kemudian digoreng, itu halal. Kikil termasuk kikil. Wa hukiya an az-Zuhri annahu qala yantafi'u bi juludil maitati kulliha min ghairi tibabi. Dan diceritakan dari Syekh Zuhri annahu sesungguhnya beliau berkata, yantafi'u bi juludil maitati, boleh dimanfaatkan dengan kulit-kulit bangkai, kulliha semuanya, min ghairi dibagin, tanpa disama. Ini Imam Az-Zuhri ini mengambil dari sebuah hadis. Pada satu saat seorang sahabat membawa bangkai kambing, lalu ketemu dengan Rasulullah. Kenapa dibawa? Manfaatkan saja kulitnya. Kata sahabat, ini bangkai ya Rasulullah. Jadi sudah tahu kan kalau bangkai itu haram seluruhnya. Ini kan kulitnya bukan dagingnya. Kulitnya bukan dagingnya. Dan itu bisa suci dengan dengan disama. Imam Az-Zuhri ini kalau kulit karena tidak teraliri oleh darah, maka hukumnya meskipun bangkai ini tetap boleh dimanfaatkan, asal jangan dimakan. Ya, dimanfaatkan untuk gedung, untuk terbang, untuk segala mujad, kecuali untuk wadah air. Kalau yang belum disama ini tidak boleh. Ini Imam Az-Zuhri ada maju ini pendapatnya, meskipun tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Tidak ada masalah kira-kira. Faslun wa zakatu la tu'malu syai'an bima la yuqalu inda Syafi'i wa Ahmad. Pasal wa zakatu, adapun penyembelihan tidak bisa digunakan sedikit pun kepada hewan la yuqalu, yang tidak dimakan. Artinya yang tidak halal dimakan. Hewan itu ada dua macam. Ada hewan ma'kulil lahmi, ada hewan ghairu ma'kulil lahmi. Hewan ada yang bisa dimakan dagingnya, dan ada hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Hewan yang bisa dimakan dagingnya ini bisa dimakan dengan melalui penyembelihan az-zakat. Tetapi hewan yang ghair ma'kulil lahmi, tidak bisa dimakan dagingnya, artinya hewan yang haram, meskipun disembelih tidak ngaruh. Meskipun disembelih tidak boleh dimakan, karena yang haram itu adalah zatnya. Salah satu contoh misalnya menyembelih macan tutul, menyembelih luwak, kopinya bisa, luwaknya
menyembelih biawak. Jadi sama. Lain makulil lama. Ya nanti dulu, jangan buru-buru ke situ. Terus hewan-hewan yang tidak bisa dimakan, artinya tidak halal dagingnya dimakan, itu disembelih tidak ada pengaruhnya, kecuali hewan-hewan yang makulil lahmi, halal dagingnya, itu penyembelihan ada pengaruhnya. Kalau penyembelihannya ini dengan penyembelihan syarak, didekatin syaratnya, ini halal. Tetapi kalau penyembelihannya dengan tanpa bismillah, tanpa syarat-syarat dengan penyembelihan syarat, ini tetap saja meskipun dagingnya itu halal dimakan, tetap haram karena masuk dalam kategori bangkai. Terus tanda-tanda hewan-hewan yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan. Kalau hewan yang makannya itu dengan menyambar, mempunyai cakar yang kuat seperti burung nasar, itu adalah hewan yang haram dimakan. Begitupun hewan berkaki 4, punya taring, punya cakar yang kuat, ini pun tidak boleh dimakan. Yang ketiga, hewan yang biasa makan bangkai, pemakan bangkai, seperti biawak, itu juga haram dimakan. Di samping biawak itu punya cakar kuat. Jadi tradisi yang biasa dimakan adalah kambing. Kambing ini bermacam-macam. Ada sekitar 7-8 macam kambing ini. Ada kambing Jawa, kambing Sunda nggak ada. Kambing Jawa, kambing jembol, dan lain sebagainya. Terus kira-kira kalau misalnya ada kerbau lagi jalan, kemudian ada seorang yang pengen nyate, langsung diambil dagingnya selagi masih hidup, dan itu haram untuk dimakan. Nggak boleh itu. Ya, mengambil daging dari hewan yang hidup adalah kamai tadi, seperti dari daging bangkai. Sekarang ini ada teknologi yang memproduksi daging bersih. Daging bersih itu daging tidak ada kepala, tidak ada tulang, tidak ada kaki, pokoknya daging bersih. Ya. Yang teknologinya adalah teknologi in vitro atau jaringan kultur. Diambil dari sel-sel daging, dari sel-sel daging, kemudian ditaruh di sebuah inkubator, dari kira-kira sebesar telur menjadi sebesar 20 telur. Dari 1 on berkembang biak menjadi 2-3 telur. Yang mulai sekarang itu adalah di Memphis, Amerika. Dan dalam Munas dan Kombes Alim Ulama Nahdlatul Ulama dibahas juga. Jadi kalau
sel daging itu diperoleh diambil dari daging yang matinya itu disembelih, itu halal. Ya. Tapi kalau dari daging hidup, dari sel daging hewan hidup atau dari sel daging yang mati tanpa disembelih, itu dalam pengembangannya tetap haram. Jadi enggak rancu lah, insyaallah. Wa idza dukiyat sharat maitatan, dan apabila disembelih maka jadilah hewan-hewan itu maitatan mati. Wa inda malik ta'malu illa bil khinzir. Jadi hewan-hewan yang tidak dimakan itu meskipun disembelih dukiat sorot maitatan, tetap aja hukumnya bangkai, sebab nggak ngepek kata orang sekarang, nggak ngaruh. Tapi menurut Imam Malik tak malu bisa katanya berpengaruh illa bil khinzir, kecuali pada binatang B2. Nah ya, kalau pengaruh ini pengaruh untuk apa? Untuk dimakan? Tidak boleh. Nah, barangkali dari hal-hal yang kecil, menurut pendapat Imam Malik ini bisa dipegangi dari hewan yang tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan, itu bisa diambil kulitnya, bisa diambil dagingnya. Dan tempoh hari itu ada daging gajah ya, ada daging gajah itu boleh untuk dipakai itu, baik untuk sisir maupun untuk wadah celak atau untuk wadah minyak ini, minyak kayu lah, minyak peranti dan perempuan. Wa idza dukiya indahu sab'un au kalbun wajilduhu dhahirun. Nah, Imam Malik. Wa idza dukiya, tatkala disembelih hewan yang haram dimakan itu, indahu menurut Imam Malik sab'un fa'il. Wa idza dukiya indahu sab'un, tatkala disembelih menurut Imam Malik sab'un hewan-hewan buas, hewan-hewan liar, hewan yang tidak halal dimakannya, au kalbun atau anjing, fajilduhu dhahirun, maka kulit binatang itu menjadi suci, meskipun dagingnya tidak boleh dimakan. Karena kulit binatang ini lebih banyak dimanfaatkannya. Yajuzu bai'uhu, serta boleh juga bai'uhu dijualnya, kulitnya maksudnya. Wal wudu fihi, dan wudu fihi di dalam wadah kulit dari hewan yang haram tersebut. Ini namanya apa ini? Menyelam, mengambil sesuatu yang tersembunyi, kemudian dikeluarkan dan menjadi halal, menjadi suci. Ini Imam Malik. Sebab yang lain itu hanya fokus pada dagingnya. Daging dari hewan yang haram disembelih tidak berpengaruh. Tapi menurut Imam Malik,
meskipun tidak berpengaruh, tetapi kulitnya itu menjadi suci karena kulit banyak digunakan untuk wadah, untuk bungkus, untuk ya macam-macam. Kalau imam lain hanya fokus daging yang tidak boleh dimakan. Wa illam yudbak, bahkan ini meskipun tidak disamak, ya, itu saja. Yang penting asal jangan bau aja. Wa kadza inda Abi Hanifah, begitupun seperti Imam Abi Hanifah, begitupun seperti Imam Malik, pendapatnya Imam Abi Hanifah. Wa anna jami'a ajza'ihi min lahmin wa jildin tahirun illa anna al-lahma indahu muharramun wa inda Malik makruh. Begitu ya. Wa anna jami'a ajzaihi, dan sesungguhnya seluruh bagian-bagian hewan dari mulai daging, kulit, tahirun itu hukumnya suci, illa kecuali annal lahma, sesungguhnya daging yang biasa dimakan, indahu menurut Imam Abi Hanifah, muharramun itu haram. Sehingga wa inda Malik makruh, menurut Imam Malik makruh saja. Nah, ini makruhnya ini apa makruh 300 tahun setelah setelah kewafatan Rasulullah, atau makruhnya pada zaman Rasulullah? Ini beda. Nah, kalau makruhnya pada zaman Rasulullah itu, karohiyah itu artinya yang dibenci oleh Tuhan. Nah, kalau yang dibenci oleh Tuhan ini adalah mafawqal haram, sesuatu di atas haram. Seperti dalam doa apa itu? Dalam doa sa'i, wa karraha ilaikumul kufra, dan Tuhan benci, makruh kepadamu al-kufra, kufur. Nah, karroha itu dari karroha makruh. Apa makruh itu setipis itu? Enggak. Justru pada abad 1, pada zaman sahabat, pengertian makruh itu di atas haram. Kenapa? Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan yaitu haram, bahkan lebih-lebih haram, seperti kayak kufur itu sendiri. Nah, makruh setelah 300 tahun dari kewafatan Rasulullah, dan ini berkembangnya hukum fikih dari mulai wajib, haram, mandub, makruh, mubah. Makruh itu adalah rendahan daripada haram sebelum nempel kepada mubah. Jadi antara itu haram, makruh, mubah. Apa ya? Makruh itu haramnya sedikit, lebih banyak mubahnya. Ya kayak makan petel itu makruh itu. Kayak makan jengkol itu makruh. Tapi makruh pada zaman Rasulullah, zaman sahabat itu lebih dari haram. Merokok paling tinggi, hukum rokok itu makruh paling tinggi, tidak ada yang haram. Kemarin ada sempat dengar ya, yang
dalil dari mana kira-kira? Nggak ada dalil. Nggak ada ya. Nggak ada dalilnya yang sahih bahwa rokok itu haram. Ada yang mengambil dalil begini, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Allah pun melarang pada Adam dan Hawa untuk mendekati pohon ini. Dikira pohon ini adalah pohon tembakau. Ya bukanlah. Jadi analogikan syajarah di situ adalah syajarah tembakau. Nah, kalau syajarah tembakau ya mana ada. Jadi dalilnya itu secara dari Al-Quran maupun Al-Hadis itu nggak ada yang sahih, nggak ada yang tekdung begitu. Ya. Semuanya kebanyakan dari kaidah-kaidah fikih, dari mulai la darara wa la dirara itu hadis dikembangkan menjadi ad-darurat, tunzalu manzilatal al-hajat tanzilu manzilatal darurat, ad-darar yuzal, sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan. Nah dari situ pengembangannya pemikiran tadi bahwa rokok itu banyak bahayanya. Oleh karenanya ad-darar yuzal, sesuatu yang bahaya itu harus dihilangkan. Itu jalan pemikirannya. Ya mungkin bagi orang yang kurang punya atau tidak punya tapi hobi merokok bahaya, karena nanti saya enak untuk nangtung kalau kamu pul baik. Jadi setinggi-tinggi hukum rokok itu adalah makruh. Kata angka rokok bahaya. Lebih baik saya nggak nangtung ya. Kan ada di antara kiai-kiai begini anekdotnya. Setelah tahu saya membaca bahwa rokok itu berbahaya pada tubuh, maka saya berhenti titik-titik membaca. Jadi berhenti juga membaca, bukan berhenti merokok. Itu diantara kiai itu kayak setannya. Setelah saya tahu dari membaca bahwa rokok itu berbahaya pada kesehatan, maka saat itu saya berhenti membaca. Merokok terus. Tapi alhamdulillah sekarang ini yang digunakan adalah sikap ini, sikap bersih, dan dikembangkan saling menghargai sikap bersih. Bersih apa? Dari polusi rokok. Seorang tidak lagi merokok karena polusi udaranya tidak lagi bersih. Nah itu. Kemudian ada orang yang sudah punya sikap itu, orang lain juga menghargai. Kalau aku merokok, berarti aku mengotori ruangan ini dengan asap rokok, maka dia sendiri tidak merokok. Jadi itu aja sebetulnya dari kesepakatan aja. Tapi bagi orang yang hobi merokok, nggak ada itu yang mati karena rokok. Umumnya kalau yang merokok itu penyakitnya paru-paru. Iya. Kalau yang tidak merokok itu penyakitnya rupa-rupa. Ya mending mandi itu. Atau Ustaz Fakih mending merokok.
Ya, kalau yang lupa. Jantung sebentar lagi ya. Faslun sya'rul maitati ghairil adami najisun inda syafi'i. Nah ini ada di dalam kitab Safinatun Najah, di dalam takrib ini. Sya'rul maitati, rambut bangke, ghairil adami, selain dari manusia, najisun, itu najis. Menurut Imam Syafi'i, wa kadza as-suf wal wabar. Begitupun suf ini bulu wol yang suka diambil dari domba itu. Sedangkan al-wabar ini bulu halus yang suka dijadikan sebagai hiasan atau yang suka dijadikan sebagai kipas, dianyam, sehingga al-wabar ini apabila dikipaskan memberikan dampak ini wabar bulu halus. Jadi bulu bangke, bulu maita, suf dan wabar itu hukumnya najis kecuali rambut mayit. Bahkan di dalam takrib ini ada tambahan sya'rul maitati wa adhuha najisun, bulu bangke dan tulang belulangnya itu najis. Tapi mari kita lihat nanti pendapat yang lain. Wa qala Malik huwa qahirun mutlaq. Berkata Imam Malik bahwa bulu bangkai itu qahirun, suci secara mutlak. Alasannya li'annahu mimma la yahilluhul mautu sawa'un kana yukalu lahmuhu kan na'ami wal khayli aula kal himari wal kalb. Alasannya sesungguhnya bulu bangkai itu adalah bagian mimma la yahilluhul mautu, sesuatu yang tidak halal kepada ma'al mautu, kematian. Artinya maupun dia mati maupun hidup ya sama aja. Apa yang sama adanya? Bahwa pada bulu itu tidak dialiri darah. Ada hidup tetapi tidak teraliri oleh darah. Nah, karena tidak teraliri oleh darah ini, termasuk juga tulang, itu hukumnya suci. Karena yang masuk teraliri oleh darah itu bukan tulangnya, tapi sumsumnya dalam tulang itu. Sawa'un kana yukalu lahmuhu, sama saja hewan yang dimakan dagingnya seperti hewan-hewan na'am, an'am ini hewan-hewan kambing, khail hewan-hewan ternak ini ya, na'am ini khail kuda, aula atau tidak dimakan dagingnya seperti himar dan anjing. Wa indahu sya'rul kalbi wal khinziri tahirani fi halil hayati wal maut. Menurut Imam Malik, rambut atau bulu anjing dan babi itu kedua-duanya
suci baik dikala hidup maupun dikala sudah mati. Was-sahih min madhhabi Ahmad taharatus sya'ri wal wabri was-sawfi. Dan kaul yang sahih yang benar dari mazhab Imam Ahmad adalah sucinya rambut atau bulu rambut, bulu wol atau bulu halus atau bulu wol. So itu bulu wol, bulu domba. Wa hada mazhabu Abi Hanifah, dan ini adalah pendapat sama dengan mazhab Abi Hanifah. Wa zada ala zalika, dan Imam Abi Hanifah menambahi faqala bi taharatil qarni was-sinni war-raishi wal-azmi idh la ruha fiha, dan menambahi Imam Abi Hanifah ala zalika terhadap asy-sya'r wal dan suf. Faqala, maka berkata Imam Abi Hanifah bi taharatil qarni, dengan sucinya tanduk, gigi, war-raish, dan sayap. Raish ini bulu sayap burung atau ayam, wal azbi, dan tulang. Apa alasannya? Idla ruha biha, karena di semua itu tidak ada ruhnya, yaitu tidak teraliri oleh darah itu. Wa hukiya anil Hasan wal Auza'i anna syu'ura kullaha najisatun lakinnaha takhuru bil ghusl. Dihikayatkan, diriwayatkan dari Syekh Hasan dan Syekh Auza'i, Imam Auza'i, Imam Al-Hasan, anna syu'ura, sesungguhnya seluruh bulu semuanya itu hukumnya najis. Lakinnaha, tetapi semua bulu itu bisa suci dengan melalui dicuci. Waqtalafal a'immatu fi jawazil intifa bi sya'ril khinzir fil khirzi, dan berbeda pendapat para imam dalam kewenangan mengambil manfaat atau memanfaatkan dengan bulu babi. Bulu babi ini ada yang ini nih, yang dijadikan untuk pelunak makanan. Entah bulu yang mana ini. Fil khirzi, dalam kantong, dalam membuat kantong. Fil khirzi warakhasa fihi Abu Hanifah Malik, maka Imam Abi Hanifah memberikan hukum tambahan kebolehan, dan Imam Malik wa mana aminul Asy-Syafi'i wa karihahu Ahmad, dan Imam Syafi'i mencegah untuk memanfaatkan bulu dari bulu babi ini. Wa karihahu Ahmad, dan Imam Ahmad menghukumi makruh. Wa qala al-irzu bil-lib ahabbu ilayya, dan berkata Imam Ahmad, al-irzu bil-lib, kantung dengan menggunakan sabut, itu lebih aku sukai daripada bulu babi. Ialah lip itu sabut. Sabut itu bisa diperoleh dari kelapa-kelapa kurma, dari bonggol kelapa kurma, dan dari bekas-bekas kelapa kurma di sebelah ini, di sebelah, di ujungnya, bukan di ujung pucuk.
di bonggolnya lift. Dan ini lift ini juga pernah dijadikan untuk untuk amparan tempat tidurnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi bukan kasur ternyata, kayak sabuk gitu. Ya model itu. Nanti 10 ya diskusinya. Faslun mala nafsalahu sa'ilatun kan-nahli wan-namli wal khunfasai wal aqrabi idza mata fi syai'in minal ma'i'ati la yanjusuhu wa la yafsuduhu inda Abi Hanifah wa Malik. Faslun ma la nafsalahu, adapun hewan yang tidak mengalir bagi hewan darahnya mengalir, sa'ilah kan-nahli seperti tawon, wan-namli seperti semut, khunfasa. Ini khunfasa itu yang kayak badak itu, apa tuh? Yang suka di kelapa itu. Tunggu. Apa? Tunggu, kalau satu bang nama tunggu. Cunil. Kalau Panggung. Kalau bahasa Sunda nama tunggu di kedua. Iya. Bumbang. Bumbang. Yang ada culanya itu. Iya. Wal aqrab. Dan kala jengking. Idza mata bi syai'in, tatkala mati semua itu bi syai'in, berada pada sesuatu minal ma'i'ati, dari benda-benda cair, hukumlah la yunajisuhu, tidak menajiskan pada benda-benda cair tersebut. Wala yufsidu wala yafsuduhu, dan tidak merusak benda-benda cair itu sendiri. Artinya tidak najis, ya, tidak merusak. Menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, termasuk cacak kali ya. Iya, cacak apabila jatuh di tempat ini, di bak kita, udah diambil aja, dibuang, dan hukumnya suci itu airnya. Wa innahu tahirun fi nafsihi, dan sesungguhnya mana nafsalahu, sesungguhnya hewan-hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, tahirun fi nafsihi, itu adalah suci dalam zatnya. Termasuk ini apa? Kecoa. Ya, kecoa itu kalau nyemplung di bak mandi atau di ember yang ada airnya, ya udah diambil aja, dibuang, nggak usah ditaburkan semuanya. Ya. Enggak usah, bukan lalat ini. Warrajih min madhhabi Syafi'i annahu la yanjusul ma'i'u la yunajjisul ma'i'a. Ya, gitu aja supaya pas. Walakinnahu nafsun fi nafsihi bil maut. Dan adapun kaul yang kuat dari madhab Imam Syafi'i, sesungguhnya hewan-hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, mala nafsalahu sa'ilah, itu la yunajjisul ma'i, tidak menajiskan terhadap benda-benda yang cair seperti minyak,
minyak goreng atau mentega yang sudah dipanaskan. Walakinnahu nafsun fi nafsihi bil mauti, akan tetapi hewan yang tidak punya darah yang mengalir itu najis hukumnya dalam zatnya dengan sebab mati. Wa hadza madhhab Imam Ahmad wa madhhab Syafi'i anna dudal mutawallida fil maqbuli idza mata fihi la yanjusu wa yajuzu akluhu ma'ahu. Wa hadza madhhab Imam Ahmad wa hadza madhhab Ahmad. Ini pendapat sama dengan Imam Ahmad, pendapatnya Imam Syafi'i dari kaul rami yang rajih. Sedangkan madhab Imam Syafi'i anna dudal mutawallidah, ini kebiasaan lugu nih, bahwa sesungguhnya ulat al-mutawallidah yang timbul fil maqbuli dari sesuatu yang dimakan, model beuteuy, idza mata bihi, tatkala mati ad-dudal mutawallidah fihi, di dalam makanan itu, la yunajjisuhu, tidak menajiskan makanannya. Kalau masih hidup ya makan aja, asal jangan dikumpulkan menjadi ya, ulat-ulat yang masih kemudian dimakan. Nah, itu haram. Kalau dimakan bersama beuteuinya meskipun masih hidup silakan, mati silakan, halal. Asal makan dulu udah dikumpulkan. Saya bilang buah korban. Wa yajuzu akluhu ma'ahu, dan boleh makan ulat yang timbul dari makanan itu bersama makanannya, bersama beuteuinya. Atau yang biasa ada ikan asin. Ikan asin kemudian di dalamnya ada bilatu. Udah goreng aja. Dan itu nggak najis. Bahkan yang paling aneh itu dari bangkai babi kemudian lahir bilatu. Bilatunya itu halal, nggak najis. Ya apabila dikumbah dulu, dan itu bilatunya kan najis, meskipun dari bangkai yang halal. Wa ma ya'isu fil ma'i kadzibda idza mata fil ma'il yasir najasa inda salasati khilafan li Abi Hanifah. Adapun hewan yang hidup di air kadzibda seperti bangkong, kodok, idza mata tatkala mati bangkong fil ma'il yasiri, di air yang sedikit, apa hukumnya? Najis. Iya, maka hewan itu akan menajiskan air yang sedikit itu menurut 3 imam. Itu menurut dia, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Khilafan di Imam Abi Hanifah, berbeda dengan Imam Abi Hanifah. Kenapa? Karena tercium baunya itu. Tapi kalau kira-kira baknya itu 1 pula 60 cm, maka meskipun bau di situ tidak menajiskan, tidak berefek najis. Faslun wallahu a'lam bishawab. Ini bagian yang enak-enak hatinya.